Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abi Hasan dari kelas Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi yang dulunya manual, sekarang menjadi sistem yang terkomputerisasi. Nama sistem manual yang saya ambil yaitu pembayaran tol. Permasalahan yang sering terjadi di pembayaran tol dengan sistem manual atau tunai, biasanya sering terjadi kemacetan yang cukup panjang di setiap pintu keluar tol dikarenakan waktu transaksi yang cukup lama. Nah, oleh sebab itu, sistem pembayaran tol sering berkembangnya zaman diperbaruilah menjadi sistem terkomputerisasi, yaitu dengan menggunakan kartu e-tol. Nah, di sini bisa dilihat ada dua foto pembayaran tol dengan menggunakan sistem manual, di mana di situ ada penjaga gardu tol dan si pengemudi mengasihkan uang kepada penjaga gardu tol. Disitulah terjadinya waktu transaksi yang lumayan cukup memakan waktu, dikarenakan bila mana si pengemudi tersebut mengasihkan uang dengan lebih kepada penjaga gardu tol, maka penjaga gardu tol harus mengasihkan kembalian yang lumayan memakan waktu lama yang bisa mengakibatkan kemacetan di setiap keluarnya gerbang tol. Di sini terlihat ada aliran sistem informasi atau ASI yang di situ ada pengemudi sama penjaga gardu tol. Pertama si pengemudi memulai, terus ke penjaga gardu tol membayar biaya tol, penjaga gardu tol menerima uang, dan penjaga gardu tol juga memberikan struk dan kembalian. Lalu dilanjut lagi ke pengemudi tersebut menerima struk pembayaran dan kembalian dari penjaga gardu tol. Dari situ sudah selesai dan penjaga gardu tol membukakan palang pintu gerbang tol. Situ bisa terlihat ada dua gambar ya, dimana sistem pembayaran tol menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu menggunakan kartu e-tol. Di setiap gardu tol tidak lagi ada orang yang jaga, di situ hanya ada mesin e-tol reader dan si pengemudi cukup tapping si kartu e-tol tersebut dan saldo pun akan terpotong secara otomatis dan palang pintu tol juga akan terbuka secara otomatis. Di sini bisa disimpulkan dengan menggunakan sistem ini bisa mengatasi kemacetan tanpa memakan waktu lama pada saat transaksi. Di sini juga ada aliran sistem informasinya yang menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu si pengemudi pertama harus membeli kartu e-tol tersebut yang biasanya bisa didapatkan di Indomaret atau Alfamaret terdekat, dan di situ juga si pengemudi harus melakukan top up kartu e-tol tersebut, minimal top up 50.000, dan si pengemudi langsung tapping kartu e-tol tersebut di saat keluar gerbang tol dan saldo pun akan terpotong secara otomatis. Nah, di sini bisa dilihat ya diagram konteksnya. Dari si pengemudi pertama tapping kartu tol ke e-tol reader dan si server membaca lokasi awal dia masuk tol dari mana dan dia keluar di tol mana dan informasi kendaraan yang dia gunakan, yaitu jenis golongan apa,
Dan juga server ini membaca saldo yang ada di kartu etol si pengemudi tersebut. Dari server kembali lagi ke etol reader. Dia mengkonfirmasi saldo kartu etol si pengemudi apakah cukup atau tidak. Saldonya bila mana cukup, dari server mengizinkan palang pintu terbuka. Nah, dari sini dari etol reader mengeluarkan struk pembayaran dan membukakan palang pintu, dan si pengemudi mengambil struk pembayaran tersebut. Nah, bisa dilihat juga ya di sini ada data flow diagram atau DF di level 0. Yang awalnya si pengemudi tapping kartu etol di setiap masuk gerbang tol, dan terakhir di keluarnya gerbang tol. Lalu mesin etol reader membaca di mana dia awalnya masuk gerbang tol dan di mana juga dia keluarnya gerbang tol tersebut. Lalu server membaca apakah saldo si pengemudi tersebut cukup atau tidak. Bila mana saldo si pengemudi tersebut cukup, dan palang pintu pun akan terbuka secara otomatis bersamaan dengan keluarnya struk biaya, dan si pengemudi mengambil struk biaya tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.